Itu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Kira-kira gimana Mas? Kalau kita punya indeks Rika Hati ya, kalau yang masuk ke ISG, kalau di bursa yang peduli tentang environmental, terus juga peduli lingkungan. Nah, bursa nanti mungkin akan jadi bursa karbon juga, bursa karbon dunia. Insya Allah ya doakan saja Bapak Ibu. Jadi bursa akan yang perusahaan yang emisi karbonnya lebih tinggi bisa untuk membeli emisi karbon, bisa menutupi ya dosa-dosanya di bursa karbon nanti. Nah, boleh Mas langsung dijawab pertanyaan dari Kak Husnul Karomah, gimana tipsnya kalau lagi Oke, resesi? oke, kalau kita bicara mengenai tips kalau lagi resesi, sebenarnya balik lagi kita lihat dulu dari sisi ininya ya, pergerakannya dulu. Kalau saya sih selalu Hmm. merekomendasikan untuk masuk di saat di support-support yang kuat beserta dengan kita lihat dari outlook dan juga jenis bisnisnya itu masih baik atau enggak. Tapi memang kalau kita bicara mengenai ESG ini kan menjadi salah satu apa namanya topik yang saat ini sedang lagi ini ya sedang naik diperbincangkan gitu ya oleh masyarakat luas Hmm. kayak gitu. Nah, menariknya lagi kalau kita bicara soal tips sih sebenarnya kalau kita bicara tips sih sebenarnya itu kita lihat dari money managementnya kita juga gitu. Kita seperti yang Mbak Rena sampaikan pada awal, itu kalau kita untuk menghadapi strategi seperti ini jangan sampai all in gitu ya. Jangan sampai all in, kita masuk di support-support yang kuat. Kemudian balik lagi ke jenis bisnisnya sih seperti itu. Oke, itu jangan takut resesi lah ya Mas ya. Resesi bisa jadi Iya peluang betul. buat kita. Tapi sepertinya sampai sekarang banyak analis yang mengatakan Indonesia masih jauh dari resesi. Nah, kita lihat aja ya. Kalau Turki Oh, udah jelas, Amerika, Australia juga masih jauh kok inflasinya katanya. sih. Kita doakan saja ya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Ita Ramadhani. Sebagai generasi sandwich, cara kita yakin dan jaga portofolio agar tetap konsisten. Nah, gimana caranya supaya konsisten nih, Mas? Karena banyak yang harus ditanggung ya Kak Ita ya, kalau sandwich generation ya. Oke, jadi ini ya sebagai generasi sandwich agar kita yakin dan jaga portofolio agar tetap konsisten gitu ya. Sebenarnya kalau bicara konsisten dan tidak itu kan nggak ada mungkin banyak orang yang masih menyatukan ya antara kondisi market dan konsisten. Jadi kalau kita bicara konsisten itu kan balik ke diri sendiri ya, balik ke tujuan kita gitu ya. Dimana tujuan kita untuk apa? Misal kita konsisten jaga portofolio kita, sebenarnya kita misal investasi suatu saham, kita konsisten di saham tersebut karena tujuan kita misalkan untuk menikah atau untuk biaya sekolah S2 dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal konsistensi, balik lagi ke tujuan kita, seberapa kuat kita dengan tujuan kita gitu. Dan kalau kita bicara mengenai saham, sebenarnya kan saham itu sebuah kendaraan gitu ya. Jadi kalau kita bicara kendaraan, ada kendaraan yang cepat, ada kendaraan yang lambat. Jadi balik lagi ke tujuan kita sih sebenarnya kalau untuk menjaga konsistensi. Dan tadi seperti kita bilang bahwa walaupun ada kekhawatiran resesi dan semacamnya, itu bisa kita jadikan peluang untuk bisa membeli harga yang jauh lebih murah. Karena kalau kita lihat sampai sekarang posisinya indeks kita itu dari sisi pertumbuhannya kan baik ya, di kinerjanya bagus gitu date-nya. Kemudian kita lihat dari foreign value atau arus dana asing yang masuk aja masih bagus. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu kita udah ada di indeks yang tepat sih. Jadi tinggal kita konsisten ke perusahaan atau emiten-emiten yang menurut kita prospeknya baik ke depannya. Oke, Kak Ita nih. Jadi biar istiqomah ininya aja ya Kak. Investasinya yang istiqomah ya Kak ya. Karena memang untuk kaum sandwich generation ini banyak yang susah menyisihkan di awal aja susah gitu ya. Karena memang banyak pos-pos yang harus dipikirkan gitu. Nah, kalau misalnya ini seiring dengan pertanyaannya Kak Rice Ball, wah Kak Rice Ball
Ini kayaknya akun jualan. Makan. Gimana hubungan antara return dan resiko? Berbanding lurus ya. Return, high risk, high return. Low Iya, risk, iya, low betul. return. Gitu. Berbanding lurus, Betul, Kak. betul Jadi sekali. semakin tinggi Hmm, resikonya, semakin tinggi returnnya. Nah, untuk iya, Kak Ita tadi, eh, tipsnya disisihkan di awal mungkin ya, Mas ya. Karena iya memang betul. investasi itu mau investasi saham, mau investasi reksadana. Nah, reksadana bisa jadi pilihan atau sukuk tadi. Yang penting disisihkan di awal. Cuma untuk istiqomah itu memang sulit ya. Cuma kalau saya ya dicatat Kak, aplikasi itu kan banyak tuh kayak Money Lover dan lain-lain. Jadi pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita tahu pos-pos mana yang bisa kita kurangi. Kadang pos parkir aja tuh bisa sangat banyak gitu ternyata ya Mas ya. Iya betul betul. Untuk pos parkir di mall itu kan progresif ya Mas ya. Jadi itu bisa kita kurangi, mungkin jalan kaki aja ke mallnya Bisa. atau Iya, nebeng. iya numpang Nah, numpang. pos-pos seperti itu sih yang bisa dikurangi. Iya. Atau pos kopi kekiniannya. Nah, bisa dikurangi atau Waduh, iya pulsa, betul. kuota nih. Kuota nebeng Iya. nebeng wifi temen. Nah, bisa tuh yang kayak gitu, Mm-mm. Kak. Jadi dicari di mana nih celahnya bisa kita kurangi pos-pos supaya bisa lebih banyak nih untuk ini, Iya betul. untuk menabungnya. Menabungnya di aset ya, Mas ya. Seperti Iya benar saham. sekali. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu nggak nih? Oh, masih. Oh masih ada. Kita ini masih banyak pertanyaannya nih. Cuma mana yang belum terjawab ya? Nah, ini pertanyaannya Mas dari Kak Patrick juga atau siapa nih namanya? PT RYXan. Nah, Oh, Kak, ketika oke. tren pasar dan siklus ekonomi berubah, kapan waktu yang tepat kita perlu merubah tujuan? Nah, boleh dijawab, Mas. Oke. Oke, jadi bicara tentang timing gitu ya, timing yang paling tepat gitu Iya. ya. Oke, kalau kita bicara mengenai timing memang akan sangat amat sulit buat timing the market, maksudnya untuk menebak arah market gitu, apakah saatnya berubah atau enggak. Tapi mungkin yang cara paling simple adalah kita lihat dari data-data ekonomi dan perubahannya gitu ya. Jadi perubahan. Jadi misalkan contoh, kalau kita ambil case-nya di tahun 2022 awal gitu ya, di mana mungkin masih banyak teman-teman yang hold saham-saham di finance, kemudian di consumer non cyclical, tapi karena adanya perang Rusia yang terjadi bulan Februari, ternyata itu membuat harga-harga komoditas naik. Kemudian saham-saham komoditas dapat spotlight. Jadi sebenarnya kalau kita bicara shiftingnya atau perpindahannya itu balik lagi ke seberapa update kita dengan berita yang ada, seberapa kita catching up kita sama news yang sedang tren atau sedang hot gitu ya. Kayak misalkan kalau kita nggak tahu perang Rusia Ukraina itu berdampak terhadap global supply disruption, ya kita nggak akan bisa shifting gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tanya momen yang paling tepat untuk shifting adalah kita lihat dulu nih ada berita yang besar atau enggaknya gitu, baru kita bisa shifting dan ikut ke arus tren itu. Kemudian kalau kita lihat akan habisnya seperti apa, kita lihat dari secara historikalnya, ternyata ini didorong oleh perang Rusia Ukraina, kita ikutin terus nih perangnya sampai kapan sih? Oh ternyata masih belum tahu sampai kapan, masih bisa. Kemudian ternyata didorong juga sama musim dingin. Musim dingin bakal habis kuartal 1, jadi ada kemungkinan nih permintaannya akan turun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara shiftingnya sih lebih update aja sih dengan berita yang ada kayak gitu. Oke, oke. Mungkin ya benar sih update dengan berita-berita atau mungkin dengan technical mungkin bisa ya Mas. Kayak misalnya Bisa. satu indeks kita tarik garis trennya ya. Jadi kalau sudah memotong, nah itu mungkin trennya kita lihat berapa lama misalnya, average-nya berapa lama, kita lihat potongannya gitu ya Mas ya. Mungkin kalau untuk trader nih paham nih. Tapi kalau Bapak Ibu tidak paham, bisa ikut kelas teknikal. Langsung promosi. Jambi ya. Iya. Bisa ikut gratis, banyak door prize ya. Karena sekarang
susah banget peserta mau ikut kelas Mas karena udah shifting juga dari online ke Ah, offline ya. Jadi banyak yang request kelas offline. Nah, kita buka juga kelas offline dan ada juga kelas online. Jadi teman-teman bisa ikut. Gimana sih cara narik garis tren? Gimana sih cara timing yang tepat atas perubahan tren? Gimana sih kapan sih harus masuk saham ABC? Nah, itu bisa teman-teman pelajari di kelas teknikal FAC. Sekalian buka rekening FAC di sini juga bisa karena kantor FAC ada di IDX Jambi ya. Oke, ini ada pertanyaan nih kayaknya saya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya kakak abang, kalau kita belum punya rekening, apakah bisa membeli saham atau tidak? Mau waduh, saya atau Mas gimana tuh? Patrick yang jawab? Kayaknya Mbak Rena bisa menyampaikan dengan lebih halus sepertinya. Iya, jadi gini Kak Yuli ya, kalau syarat buka akun di FAC itu KTP itu harus eKTP, terus NPWP kalau ada, terus rekening tabungan. Nah, jadi harus punya rekening tabungan. Bank apa aja boleh, mau bank BRI, Mandiri, BCA, Bank Syariah, bank apa aja boleh gitu. Jadi Kak Yuli buka dulu rekeningnya ya, buka rekening di bank gitu ya, karena kalau misalnya nggak punya rekening di bank mau tarik dananya gimana ya. Nggak bisa ditarik dong dananya kak gitu. Gampang kalau di FAC kantornya di IDX Jambi 100.000 udah bisa buka akun, jadi murah banget gitu. Oke, ada yang perlu ditambahkan nggak mas? Tadi syaratnya cuma itu aja ya, KTP, rekening tabungan sama NPWP kan? Iya, seperti itu. Nanti coba bisa Itu kita aja ya. yang mau daftar langsung bisa chat aja nih ke apa IG FAC Sekuritas atau ke admin FAC Oh iya, Sekuritas. Nanti bisa bisa dibantu DM ya gitu. ke IG ya. Oke. Mm-mm. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Rice Ball. Bolehlah dijawab. Kak mau tanya lagi hehe. Aku kan jualan nih, aku mau investasi. Udah buat akun saham tapi masih bingung sebesar apa investasi di pasar modal kali ya yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Perekonomian siapa? Perekonomian Kak Rice Ball atau Ah, perekonomian gimana Indonesia? tuh? Mungkin dia masih bingung nih Mas. Gimana udah buka akun tapi masih bingung mau investasinya berapa banyak modalnya gitu. Kira-kira bisa jawab Mas? Oke, jadi bicara modal ya. Sebenarnya kalau kita mau investasi, nggak ada patokan sih sebenarnya, nggak ada patokan. Oh, minimal 10 Hmm, juta, minimal sesuai kemampuan eh kali ya. iya, benar banget. Jadi sesuai Hmm, dengan kemampuan kita sih. Yang penting konsisten tadi kan tadi ada yang tanya tentang konsistensi kan. Nah, itu yang penting konsisten hmm. walaupun misalkan 500.000 setiap bulan tapi dibanding dengan orang yang 1 juta setahun kan ya mending yang 500.000 setiap bulan gitu kan lebih konsisten gitu ya. Jadi impact-nya akan lebih terasa sendiri untuk diri kita dan juga saya sampaikan bahwa itu sebuah kendaraan jadi itu membantu kita mencapai tujuan investasi kita gitu ya. Baik untuk apapun itu. Sebenarnya nggak ada patokan untuk modal sih sebenarnya seperti itu. Iya benar. Jadi Kak, siapa tadi? Oh Kak Rice Ball. Jadi Iya. Kak, kalau misalnya mau investasi, yang pertama investasi ilmu dulu, mungkin ya. Nah, apalagi di pasar modal, khususnya saham itu ada resikonya. Jadi boleh ikut kelas dulu atau nonton YouTube-nya pakar-pakar investasi ya, asalkan benar nih nontonnya, jangan yang bodong ya. Nah, Ada. bisa bisa investasi ilmu dulu dan mulai dari yang kecil kayak 100.000 nih di FAC bisa 100.000, nah 100.000 dulu gitu. Nah belajar analisa, bener ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, dipelajari aja semuanya gitu. Nah sampai Iya, akhirnya kalau udah betul. paham, udah ngerti, ibaratnya kita ngajarin berenang ya Kak Patrick ya, nggak Iya, nyebur itu nggak bisa-bisa gitu ya. betul, 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 Jadi betul. harus harus dicoba nih pergerakan market dari jam 9, jam setengah 12 tutup, jam setengah 2 buka lagi sampai jam 3 tutup. Karena cuma bentar Iya. marketnya gitu.